Halo Sobat Kimia, kembali lagi bersama saya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang topik termokimia. Nah, termokimia ini merupakan kata dari termo dan kimia, di mana termo dan kimia. Nah, termo ini kan kalian pasti ada ya di rumah masing-masing itu termos. Termos itu kan untuk membuat air panas itu tahan lama ya. Jadi termos itu adalah panas atau kalor. Kemudian kimia itu adalah reaksi kimia. Nah, berarti termokimia itu hubungan antara reaksi kimia dengan kalor atau panas. Jadi dalam kimia itu atau fisika, kalor atau panas itu sama ya. Jadi kalau di alam itu ada namanya lingkungan dan sistem. Jadi kalau lingkungan itu segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian. Berarti kalau di sistem itu berarti pusat perhatian itu harus kita lihat apa hal utamanya gitu. Jadi di sistem ini menjadi objek penelitian. Nah, kalau untuk lingkungan itu segala sesuatu di luar dari sistem. Jadi selain dari sistem itulah yang dimaksud dengan lingkungan. Contohnya nih, di dalam rumah, berarti di lingkungan sekitarnya itulah. Berarti kalau sistem ada di luar dari sistem kalau untuk lingkungan. Nah, kakak kasih contoh, ada sebuah wadah berisi larutan HCl, kemudian ada dikasih lempengan. Nah, lempengan inilah yang berubah menjadi padatan Mg, yaitu dalam wujud solid. Nah, di sini untuk sistem itu larutan. Nah, sistemnya itu yang ini. Fokus pada objek penelitian. Objeknya di sini adalah HCl, larutan HCl. Kemudian ada lempengan Mg. Nah, sedangkan untuk lingkungan berarti selain dari objek ini, yaitu ada wadah, kemudian ada yang di sekitarnya kan ada udara. Nah, kemudian interaksi antara sistem dan energi, interaksi di sini ya, interaksi antara sistem dan energi. Nah, sistem dan energi ini mohon maaf, ini lingkungan ya. Ini lingkungan. Di mana sistem ke lingkungan ini, jika sistem ke lingkungan dibutuhkan energi. Begitu juga sebaliknya dari lingkungan ke sistem itu energi. Artinya total energi di dalam suatu
sistem atau materi disebut energi dalam atau yang disimbolkan dengan U. Nah, energi dalam ini berarti tidak usah kita teliti karena dia energi dalam. Jadi yang kita teliti itu adalah delta U-nya, yaitu delta U ini perubahan energi dalam. Jadi delta U rumusnya itu panas ditambah usaha atau kerja. Jadi W ini usaha. Kemudian Q itu sistem menerima panas. Jadi kalau sistem yang menerima panas itu dilambangkan dengan positif. Sedangkan kalau sistem melepas panas itu negatif. Nah, kemudian yang ini, jika usahanya positif, berarti sistem menerima kerja atau usaha. Dan jika dia negatif, berarti sistem melepas kerja. Nah, di sini untuk satuan dari usaha itu joule. Kemudian satuan dari kalor itu juga joule. Sehingga hasil dari perubahan energi dalam itu joule karena kalor ditambah usaha. Nah, sekarang kita masuk ke di sini kita akan masuk ke entalpi. Ini ada hubungannya dengan yang tadi. Jadi entalpi itu disimbolkan dengan H. Nah, entalpi ini artinya total panas di dalam suatu sistem atau materi pada kondisi tekanan atau P. Kan tekanan itu disimbolkan dengan P, yaitu pada tetap. Total panas di dalam suatu sistem atau materi pada kondisi tekanan tetap. Jadi kalau untuk entalpi ini kan mengalami perubahan yang dinamakan dengan delta H. Delta H itu perubahan entalpi atau kalor reaksi. Perubahan entalpi atau kalor reaksi. Tadi kan kalau delta U itu perubahan energi dalam, berarti U-nya itu energi dalam. Kalau H itu tadi entalpi, berarti delta H itu perubahan entalpi. Nah, di sini si perubahan entalpi ini menggunakan rumus delta H sama dengan H produk entalpi produk dikurang entalpi reaktan. Nah, entalpi produk dikurang entalpi reaktan. Karena H produk berarti produk itu selalu berada di sebelah kanan atau hasil reaksi. Sedangkan H reaktan itu berada di sebelah kiri atau bereaksi. Jadi di sini ada kemungkinannya kalau H produk lebih besar dari H reaktan, artinya delta H tersebut positif. Artinya kan ini delta H sama dengan H produk dikurang H reaktan. Nah, jika H produknya lebih besar dari H reaktan, artinya yang besar dikurang dengan yang kecil. Seperti 4 dikurang 2 kan hasilnya positif. Berarti ini dia delta H-nya positif. Dan kemudian jika H produknya lebih kecil dari H reaktan, kebalikannya, maka delta H-nya negatif.
Coba kita kasih contoh sederhana. 2 lebih kecil H produknya daripada H reaktannya, dia akan delta H-nya negatif. Contoh nih, 2 dikurang 4 berarti negatif 2, sehingga delta H-nya negatif. Jadi kalau yang untuk delta H positif ini dinamakan dengan endotherm. Kemudian kalau yang ini keluar exotherm. Ini ya. Jadi kalau yang delta H-nya positif itu dinamakan endo, delta H negatif itu dinamakan dengan exo. Nah, kemudian kita akan bahas satu persatu tentang reaksi endotherm dan exotherm. Di sini kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama itu tadi reaksi endotherm. Nah, tadi untuk ciri-ciri dari reaksi endotherm ini, di mana yang pertama, jika H produk lebih besar dari H reaksi, delta H-nya tadi kan positif. Kemudian untuk endotherm ini, sistem menyerap kalor dari lingkungan. Berarti terjadi penyerapan kalor dari lingkungan. Kemudian terjadi penurunan suhu lingkungan. Contohnya ya, contoh reaksinya. Contoh reaksi yaitu ada CaCO3 diuraikan menjadi CaO ditambah CO2. Yang ini kan delta H-nya positif. Delta H positif. Nah, di sini kita buat diagram energi. Nah, di sini kita buat ya diagramnya. Ini energinya, ini koordinat reaksi. Ini kita lihat reaksinya kan CaCO3, berarti ini yang reaktan ya. Yang reaktan itu selalu di sebelah kiri. Jadi ini hasil reaksi CaO ditambah CO2. Kalau delta H-nya positif, artinya dia yang kan kalau grafik itu kan semakin ke atas semakin lebih besar, berarti delta H positif, berarti Ca yang lebih besar itu adalah CaO ditambah CO2, karena ini kan produk, berarti di atas itu CaO ditambah CO2. Inilah karena dia produk berarti lebih besar. Kemudian yang di bawah itu adalah yang ini reaktan CaCO3. Nah, arah panahnya kemana? Arah panahnya kan semakin ke atas, berarti dia semakin besar, berarti arah panahnya dari reaktan ke produk. Reaktannya kan CaCO3, berarti arah panahnya seperti ini. Nah, arah panahnya seperti itu. Kemudian inilah yang dimaksud dari reaktan ke produk, inilah yang dimaksud dengan delta H. Itulah delta H-nya positif. Semakin besar produk dan semakin besar produk, lebih kecil reaktan, maka delta H-nya positif. Kemudian kita akan bahas yang reaksi exotherm. Nah, reaksi exotherm ini kebalikannya ya. Reaksi exotherm ini kebalikan dari endo, dimana tadi H produk lebih kecil dari H reaktan, delta H-nya negatif.
Lalu yang ini sistem menyerap kalor dari lingkungan, sedangkan yang ekso ini sistem melepas kalor ke lingkungan. Lalu terjadi kalau endo penurunan, maka ekso kenaikan suhu lingkungan. Contohnya reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran yaitu ada metana atau CH4. CH4 ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Di sini kita reaksikan dulu ya. Yang dimana di sini C-nya 1, sini juga 1. Hanya 4, di sini hanya 2, berarti kita kali 2. O di sini 4 ditambah 2, berarti di sini kita kali 2. Oke, sudah setara ya. Kemudian kita buat diagramnya. Sekarang kita buat diagram energi. Seperti yang tadi, gambarnya seperti ini. Yang ini energinya, kemudian ini koordinat reaksi. Nah, ini kan dia H produk lebih kecil dari H reaktan. Berarti H produknya lebih kecil. H produk lebih kecil. Kalau dia lebih kecil berarti CO2 di bawah. CO2 ditambah 2H2O itu di bawah. Ya, karena dia lebih kecil berarti reaktannya lebih besar sehingga reaktannya di atas. CH4 ditambah 2O2. Sehingga arah panahnya kemana? Tetap ya, arah panahnya dari reaktan menuju produk seperti ini. Inilah yang dinamakan dengan delta H. Baik, mungkin sekian yang bisa saya paparkan. Kalian perlu ingat bahwasanya reaksi endoterm itu delta H-nya positif, kalau reaksi eksoterm itu delta H-nya negatif. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian semua dapat memahami apa yang sudah saya paparkan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.